Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi kami pada mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan dosen pembimbing Ibu Masna Yunita. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rifanda Permana, Irfan Rahim, dan juga Iqbal Muhtar. Dan di sini kami ingin membahas tentang hukum perdata. Yang pertama, pengertian hukum perdata, yang kedua, sumber hukum, yang ketiga, sejarah hukum perdata, dan yang keempat yaitu sistematika hukum perdata itu sendiri. Yang pertama, pengertian hukum perdata. Hukum diartikan sebagai seperangkat kaidah, sementara perdata adalah pengaturan hak, harta, benda, dan kaitannya antara individu maupun badan hukum atas dasar logika. Hukum perdata populer dengan sebutan hukum privat sebab mengatur kepentingan perseorangan. Yang kedua yaitu sumber hukum perdata. Vollmer menyatakan terdapat dua sumber hukum perdata. Yang pertama, sumber hukum perdata tidak tertulis, yakninya kebiasaan. Yang kedua yaitu sumber hukum perdata tertulis, yaitu Aljimi Bepalingan van Wetgeving atau AB. Yang kedua yaitu Burgerlijk Wetboek atau BW atau KUH Perdata. Yang ketiga KUH Dagang atau Wetboek van Koophandel atau WVK. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Yang kelima Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996. Yang keenam yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Yang ketujuh yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996. Selanjutnya materi tentang sejarah hukum perdata akan disampaikan oleh saudara Iqbal Muhtar. C. Sejarah hukum perdata. Hukum perdata yang ada di Indonesia tidak terlepas dari sejarah hukum perdata Eropa. Utamanya, di Eropa kontinental berlaku hukum perdata Romawi sebagai hukum asli dari negara di Eropa. Di samping terdapat hukum tertulis dan kebiasaan setempat. Namun, karena terdapat perbedaan peraturan pada masing-masing daerah, menjadikan orang mencari jalan yang mempunyai kepastian hukum dan kesatuan hukum. Berdasarkan prakarsa dari Napoleon di tahun 1804 yang terhimpun hukum perdata yang bernama Code Civil de Prancis atau disebut juga dengan Kode Napoleon di tahun 1809 sampai 1811. Prancis menjajah Belanda, lalu Raja Lodewijk Napoleon menerapkan Wetboek Napoleon Ingerik voor het Koninkrijk Holland yang berisi hampir sama dengan Kode Napoleon dan Kode Civil de Prancis untuk diberlakukan sebagai sumber hukum perdata di Belanda. Sesuai penjajahan berakhir dan Belanda disatukan dengan Prancis, Kode Napoleon dan Kode Civil de Prancis tetap diterapkan di Belanda tahun 1814. Belanda mulai membuat susunan kitab undang-undang hukum perdata atau sipil dengan dasar kodifikasi hukum Belanda dibuat oleh Mr. J.M. Kemper yang disebut Onward Kemper, tetapi sebelum menyelesaikan tugasnya di tahun 1824, Kemper meninggal dunia dan kemudian diteruskan oleh Nicolai dan menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belanda. Perkembangan pembagian hukum perdata. Pada mulanya, zaman Romawi secara garis besar terdapat dua kelompok pembagian hukum, yaitu pertama, hukum publik adalah hukum yang menitik beratkan kepada perlindungan hukum, yang diaturnya adalah hubungan antara negara dan masyarakat. Dua, hukum privat adalah kumpulan hukum yang menitik beratkan kepada kepentingan individu. Hukum privat ini biasanya disebut hukum perdata atau hukum sipil. Pada perkembangannya, hukum perdata atau privat ada dua pengertian. Yang pertama, hukum perdata dalam artian luas, yaitu hukum perdata yang termuat dalam KUHS atau BW ditambah dengan hukum yang termuat dalam KUHD. 2. Hukum perdata dalam arti sempit, yaitu hukum perdata yang termuat dalam KUHS atau itu sendiri. Hukum perdata di Indonesia terdapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, hukum perdata adat berlaku untuk sekelompok adat. Hukum perdata berat berlaku untuk sekelompok orang Eropa dan Timur asing. Hukum perdata nasional berlaku untuk setiap orang masyarakat yang ada di Indonesia.
Selanjutnya materi tentang sistematika hukum perdata akan disampaikan oleh saudara Irfan Rahim. D. Sistematika hukum perdata. Hukum tentang diri seorang. Hukum tentang diri seorang ini peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum. Hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul sebagai akibat dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan. Hukum kekayaan antara suami istri. Hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele. Hukum kekayaan. Hukum kekayaan adalah hukum yang mengatur perihal hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang, yaitu segala kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sedemikian itu biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. Selanjutnya, hukum warisan. Hukum warisan adalah hukum yang mengatur tentang benat atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Hukum warisan ini juga mengatur akibat-akibat hukum kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang. Mungkin sekian presentasi dari kami, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada salah dan janggal kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.